Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Qaryatul Quran, adalah pondok pesantren penghafal Al-Quran yang terletak di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya strategis di jalur wisata Pantai Selatan Gunung Kidul dan Wonogiri, serta jalur alternatif menuju Kota Klaten dan Yogyakarta, menjadikannya mudah untuk ditemukan. Berdiri pada bulan Juni tahun 2011, hasil sinergi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, IPHI Kecamatan Weru, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Weru, Forum Komunikasi Umat Islam Kecamatan Weru, Insan Mulia Organizer, dan berbagai elemen Ormas Islam Kecamatan Weru, serta dukungan dari Dewan Dakwah Jawa Tengah, Kementerian Agama, dan juga pemerintah menjadikan kehadiran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Qaryatul Quran mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Kecamatan Weru. Riwayat pendirian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Qaryatul Quran Kauman Jatingareng Weru, yang sejak awal memang sudah banyak rencana-rencana dari masyarakat yang akhirnya bisa kita adakan pertemuan-pertemuan untuk menghadirkan sebagian tokoh masyarakat Islam di Kecamatan Weru, terutama tokoh-tokoh organisasi Islam yang ada di Kecamatan Weru, Sukoharjo. Akhirnya sekitar tahun 2011 sempat dan bisa menerima pendaftaran untuk mengawali pondok pesantren yang telah kita rencanakan. Yang selanjutnya pada tahun itu kita bisa baru menerima ada beberapa santri waktu itu, kurang lebih ada 20-an santri putra. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madassinin nurun 'ala nurin lana درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه. Qaryatul Quran, yang berarti Desa Al-Quran, dipilih sebagai nama pesantren. Di dalamnya teriring doa dan harapan agar terwujud moto atau semboyan One Home, One Hafidh, yaitu setiap rumah di desa-desa di Kecamatan Weru dipenuhi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih dari itu, insya Allah di masa yang akan datang akan lahir ulama Ahlul Quran berkaliber internasional yang mampu menegakkan nilai-nilai kemuliaan Al-Quran di seluruh penjuru dunia. Perlu diketahui bahwasanya Pondok Qaryatul Quran ini mempunyai tujuan dan mempunyai maksud untuk mencetak generasi Qurani yang memiliki pemahaman yang benar. Yang kedua, mencetak penghafal Al-Quran yang mampu mengaplikasikan Al-Quran nanti secara kafah di kehidupan masyarakat. Insyaallah dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah SWT, Qaryatul Quran akan tetap menjadi Qaryatul Quran, hidup, kembang sama masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kemaslahatan umat. Jadi Qaryatul Quran akan menyongsong kemaslahatan dunia insyaallah. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. Diawali dengan peresmian di Masjid Baitur Rahman Kauman
Jatingarang, Weru, maka panitia pendiri pesantren membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2011-2012. Menempati rumah warga yang digunakan sebagai sekretariat sekaligus sebagai asrama di tempat belajar sementara, 2 mahasantri Wiyata Bakti alumni Ma'had Baitul Hikmah Sukoharjo dan Ma'had Baitul Quran Wonogiri ditugaskan untuk mendampingi 20 santri penghafal Al-Quran angkatan pertama. Berbekal sebidang tanah wakaf seluas kurang lebih 1.200 meter persegi di Kauman, Jatingarang, untuk pertama kalinya dibangun gedung asrama dan ruang kelas sebagai cikal bakal pondok pesantren. Alhamdulillah, hari ini pada perkembangannya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran telah memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, terdiri dari pendidikan tahfidz Al-Quran usia dini, Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran, Madrasah Tsanawiyah Tahfidzul Quran, Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran, Markas Quran dan Bahasa Arab, Kriya Tahfidz serta Ma'had Ali setara diploma 2 yang tersebar di 10 komplek pesantren yang berada di 8 desa dari 13 desa di Kecamatan Weru. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيع. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami selaku masyarakat yang berada di lingkungan Qaryatul Quran ikut menyaksikan dan bersaksi bahwa selama ini keberadaan Qaryatul Quran benar-benar bisa mendukung terutama program-program dakwah yang ada di sekitaran Qaryatul Quran khususnya dan pada Solo Raya pada umumnya, dan insya Allah juga bisa berdampak dan berefek untuk meluas ke dunia. Kami turut bangga dan turut mendoakan semoga keberadaan Qaryatul Quran senantiasa memberikan keberkahan di bumi yang ditempati khususnya dan sekitarnya pada umumnya, dan kami juga terus bisa berkoordinasi dan melakukan koordinasi sehingga kami bisa bersinergi di dalam mengembangkan dakwah-dakwah lokal, dan kemudian insya Allah Qaryatul Quran juga punya misi-misi dakwah global.
Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran adalah melaksanakan proses belajar dan mengajarkan Al-Quran guna ikut andil melahirkan generasi ulama amilin fi sabilillah yang mampu melanjutkan estafet dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran memiliki visi mencetak generasi Qurani yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mampu mengamalkan Al-Quran secara kafah. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, langkah pertama adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis Al-Quran dan sains guna melahirkan kader hafidh yang alim, berjiwa dai, cendekia, berdaya guna dan mandiri. Kedua, mempersiapkan santri peserta didik menjadi teladan di tengah umat. Dan ketiga adalah mengembangkan program dakwah berbasis Al-Quran di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran berusaha semaksimal mungkin meneladani pendidikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik generasi sahabat menjadi generasi terbaik. Di antaranya adalah dengan menerapkan prinsip pendidikan belajar iman sebelum Al-Quran dan bertambah imannya setelah belajar Al-Quran, belajar adab sebelum ilmu, dan belajar ilmu sebelum beramal. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran dalam kurikulum pendidikannya memadukan antara kurikulum khas pondok pesantren yang mengacu kepada salaf dengan kurikulum standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam proses KBM, kurikulum disampaikan dengan beragam metode pembelajaran, di antaranya metode talaki, pembelajaran Al-Quran, metode khutbah atau teladan, khitobah, ceramah, kitabah, menulis, kisah, bercerita, tatbik, praktek, tadabur alam, outing kelas, mumarosat, latihan intensif, bahthul masail, diskusi ilmiah, dan muhasabah, introspeksi. Memiliki karakteristik dan kompetensi dasar sebagai adib, alim, abid, hafidh, dai, dan mujahid merupakan standar keberhasilan santri dalam menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Filosofi dan pendekatan pendidikan di pesantren Tahfidzul Quran ini memiliki karakteristik khusus yang mencakup beberapa aspek, yaitu tentunya prioritas pada hafalan Al-Quran. Pendidikan di pesantren ini menitik beratkan pada hafalan Al-Quran. Santri didorong untuk menghafal seluruh Al-Quran dengan tajwid yang benar dan pemahaman yang sempurna. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Proses tahfidz mengajarkan atau memerlukan komitmen jangka panjang. Santri mengikuti program hafalan yang terstruktur dengan bimbingan intensif dari para ustadz dan ustadzah yang berkompeten dalam ilmu Al-Quran. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan adab. Selain menghafal Al-Quran, santri juga diajarkan adab dan akhlak yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini meliputi etika dalam membaca dan menghafal Al-Quran serta penerapan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengembangan ilmu keterampilan yang lain. Walaupun fokus utama adalah hafalan Al-Quran, beberapa pesantren, khususnya pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran, juga menawarkan pendidikan umum atau keterampilan lain sebagai pelengkap sehingga santri nanti tatkala lulus bisa menghadapi problema hidup dengan kemampuan yang holistik. Kemudian tentunya ada lingkungan yang mendukung. Ini yang kelima. Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran ini berusaha menyediakan lingkungan yang kondusif untuk menghafal Al-Quran, seperti suasana yang tenang,
disiplin dalam waktu belajar dan dukungan dari sesama santri. Yang keenam, pengkajian ilmu Al-Quran. Selain hafalan, santri juga diajarkan tafsir Al-Quran, ilmu tajwid, dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang isi dan makna Al-Quran. Kemudian ini menjadi ciri khas pesantren Tahfidzul Quran, Qaryah Al-Quran adalah membangun keluarga pesantren. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi seluruh yang terlibat di dalam pesantren Tahfidzul Quran, Qaryah Al-Quran, baik yang hidup di dalam lingkungan pesantren maupun yang hidup di luar pesantren, itu semua kemudian menjadi sebuah keluarga pesantren, ya. Sehingga konsekuensi dari sebuah keluarga yaitu saling menghormati, saling menolong, saling berkasih sayang, dan lain sebagainya, itu insya Allah terbangun di dalam lingkungan pesantren dan di luar pesantren Tahfidzul Quran, Qaryah Al-Quran. رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pondok pesantren Qaryatul Quran di samping selama ini sudah begitu serius dalam membimbing, membina para santri, baik untuk menghafal Al-Quran, belajar keilmuan, ilmu-ilmu agama maupun juga ilmu-ilmu umum, dalam hal ini pendidikan umumnya, juga berusaha dengan sangat intens untuk bisa terlibat, berbaur dengan masyarakat luas dengan berbagai program-programnya, baik melalui para ustadz, para asatidz maupun para santrinya. Jadi, begitu juga lembaga pesantren menghadirkan beberapa program yang kita upayakan agar memberi manfaat yang besar kepada masyarakat, seperti keberadaan untuk lembaga, ada keberadaan program Kiki Peduli yang menyalurkan bantuan kepada kaum duafa di sekitar Kecamatan Weru, baik secara insidentil maupun secara rutin, bahkan juga membantu mereka-mereka yang kesulitan dalam penanganan medis, misalnya kontrol ke rumah sakit atau pengangkutan jenazah dan sebagainya. Kiki Peduli sudah sangat berusaha untuk membantu dan insya Allah sangat dirasakan di masyarakat, berupa keberadaan ambulan atau mobil Kiki Peduli, juga membagikan korban ke masyarakat pelosok, ya, juga program-program yang lain. مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Qaryatul Quran, Weru Sukoharjo, merupakan pesantren yang terasa sekali akan keberkahan yang Allah turunkan di pesantren ini. Di antara yang kerasa sekali tentang keberkahan ini adalah rawuh dan datangnya berkenan beliau-beliau, tokoh-tokoh, orang-orang yang punya pengaruh kelas nasional, internasional
berdatangan di Qaryatul Quran dan menyatakan betah, mendoakan positif, menyampaikan optimisnya akan Qaryatul Quran ini. Di antara yang pernah rawuh di tempat ini adalah pejuang Ma'rifiyah pembebasan Baitul Maqdis, Profesor Dr. Abdul Fattah El-Uwaisi, yang sudah puluhan tahun meneliti dan fokus untuk mengembangkan jalan roadmap bagaimana pembebasan Baitul Maqdis. Saat ini tinggal di Turki. Kemudian yang orang Indonesia tinggal di sana juga adalah diantaranya Babi Zikrullah dan Bunda Ode. Kemudian yang datang juga dari Madinah adalah Syekh Ahmad yang punya halaqoh dan ngajar di Masjid An-Nabawi, datang ke sini menyampaikan banyak hal tentang optimisme kita semuanya umat Islam untuk bagaimana Qaryatul Quran ini menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari harapannya umat akan lahir darinya insya Allah orang-orang yang punya andil untuk kebangkitan dan kemenangan umat Islam insya Allah. Yang lain ada masyayikh dari bumi Syam yang setiap tahun memang dirawuhkan, sudah 12 tahun, 13 tahun, setiap tahun selalu dirawuhkan ke sini untuk program silaturahim, kekeluargaan, menyambung hubungan dan keluarga antara masyarakat Indonesia dengan bumi jihad Palestina. Yang nasional yang sering dan berulang adalah Dr. Adian Husaini, saat ini Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang sekaligus jadi mentor dan guru kami dalam pendidikan dan kepengasuhan. Bagaimana pendidikan yang ada ini muara terakhirnya adalah menyiapkan generasi gemilang, generasi emas. Kalau bahasa kitanya selalu menggunakan menyiapkan generasi-generasi, kelasnya adalah para sahabat. Dan tokoh-tokoh yang lain diantaranya juga Dr. Zamrozi dan ulama-ulama, tokoh-tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya alhamdulillah menjadikan tambah optimis kami semua untuk melanjutkan perjuangan pendidikan, perjuangan kaderisasi di Qaryatul Quran ini dari jenjang yang paling rendah yaitu tahfidz anak usia dini, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, markas Quran dan bahasa Arab, sampai di tingkat Mahat Ali di ta'hilil murabbin wal murabbiyat. Mudah-mudahan Qaryatul Quran menjadi doa untuk seluruh umat dan seluruh bangsa, menjadikan setiap kampung menjadi kampung-kampung Quran, melahirkan generasi Al-Quran, menjadi peradaban Al-Quran insyaallah. Maka dari Qaryatul Quran untuk Indonesia, untuk umat sedunia. Amin. 13 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qaryatul Quran, sudah ribuan santri mondok untuk belajar Al-Quran di berbagai unit pendidikan dengan beragam prestasi yang telah diraihnya. Kiprah alumni pesantren pun telah tersebar di berbagai studi lanjut di dalam maupun luar negeri, mengabdikan ilmunya di berbagai lembaga pendidikan, melaksanakan dakwah di berbagai daerah, maupun membina keluarga dan menekuni beragam bidang profesi. Akhirnya dari desa untuk dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan meridhoi. Qaryatul Quran maju jaya mendunia. Maju jaya jaya mendunia. Takbir, Allahu Akbar. Qaryatul Quran, dari desa untuk dunia.